memaparkan terkait analisis rasionalitas penggunaan obat berikut. Jadi pada kasus itu akan dianalisis 4T-nya. Yang pertama langsung saja dari tepat indikasi. Itu ada metformin, sudah tepat indikasinya untuk pasien diabetes kronis, di mana menurut Perkeni itu 160 mg per desiliter termasuk kategori diabetes. Kalau di bawah 160 dia pradiabetes. Kemudian untuk simvastatin dia kurang tepat indikasinya karena tidak ada data pasien yang menyatakan dia itu kolesterol. Tidak ada juga data yang mengindikasikan bahwa pasien itu memang perlu golongan statin. Kemudian untuk tepat indikasi ibuprofen dia sudah tepat untuk menurut NGO 2024 itu ibuprofen bisa untuk mengatasi beberapa macam nyeri termasuk juga nyeri pinggang. Kemudian untuk Remafit dia sudah tepat untuk terapi penunjang diabetes karena dia mengandung B kompleks untuk menjaga untuk memperbaiki kerusakan syaraf pada pasien diabetes. Biasanya dia kan pasien diabetes itu mengalami neuropatik diabetes, di mana ada kerusakan di syarafnya karena kadar gula darah yang tinggi. Kemudian ada juga vitamin D dan asam folatnya yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi menurut Yones 2024 itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi berguna untuk pasien diabetes apalagi yang tipe 2. Kemudian untuk tepat obat itu di analisis tepat obat, yang pertama obat metformin, tapi yang terbawa oleh pasien itu adalah Glucovac XR. Tapi kita tidak tahu untuk eh, dosisnya berapa miligram ini, tapi dia masih satu golongan dengan metformin karena isinya sama-sama metformin. Jadi sudah bisa dianggap rasional atau tepat obatnya. Cuman untuk terkait aspek minimalisasi penggunaan obat itu hanya kurang di bagian simvastatin. Mungkin simvastatin itu tidak terlalu diperlukan karena tidak ada data yang mengindikasikan bahwa pasien itu butuh golongan statin. Cuman menurut Andi Luman 2014 itu si simvastatin ini bisa untuk menurunkan resiko kardiovaskular pada pasien diabetes. Mungkin bisa ditanyakan ke dokter penulis resepnya apakah memang diperlukan si simvastatin ini untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi di sisi lain ada pertimbangan rasio manfaat dan juga eh, rasio risiko dan juga manfaatnya karena ada risiko peningkatan kadar glukosa darah dan juga HbA1c pada pasien diabetes menurut Andi Luman pada penggunaan simvastatin di pasien diabetes. Jadi perlu dipertimbangkan apakah lebih besar risiko atau manfaatnya. Kemudian untuk ibuprofen itu sudah rasional karena tadi bertepatan dengan indikasinya untuk nyeri pinggang. Kemudian untuk Remafit juga sudah rasional bisa diberikan. Jadi nanti pasien sebaiknya diberikan metformin atau golongan glukofagnya karena kita tidak tahu ini yang diberikan kepada pasien itu sebenarnya metforminnya atau glukofag karena di resep dia diberikan metformin tapi di yang terbaca di rumah adalah glukofag dan itu pun dosisnya tidak diketahui. Jadi perlu dipertanyakan lagi ini dosis dan juga obat yang dibawa oleh pasien. Kemudian untuk simvastatin itu yang terbaca di rumah adalah golongan atorvastatinnya. Jadi ini perlu dikonfirmasi juga ke dokter apakah yang diperlukan pasien itu golongan simvastatin atau atorvastatinnya. Kemudian ibuprofen dan juga Remafit. Kemudian untuk tepat dosis itu tadi seperti yang saya katakan metformin di resep itu tidak dikatakan berapa dosisnya karena kan ada yang 500 dan 850. Kalau yang Glucovac XR itu ada yang 750 dan juga 1000 mg. Untuk dosis dari golongan metformin pada ISO itu dia ada di 500 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk dosis maksimalnya itu 2000 mg dalam dosis terbagi. Jadi kalau misalkan paling tinggi itu dia pasien bisa minum yang Glucovac XR dosis 1000 mg 2 kali sehari. Itu masih masuk di rentang dosis maksimalnya. Jadi untuk tepat dosis sih sebenarnya kalau yang terbawa oleh pasien ke rumah sudah tepat, tapi yang di resep ini perlu dipertanyakan. Harusnya pasien itu dapat yang berapa miligram. Kemudian untuk simvastatin atau vastatin itu dosis menurut ISO 10-20 miligram per hari pada malam hari. Sudah sesuai sih sebenarnya ini. Untuk ibuprofen juga sudah sesuai 3-4 kali sehari 200 miligram atau 400 miligram.
kesalahan ibuprofennya cuma di bagian cara minumnya. Jadi dia dikatakan sebelum makan. Sebelum makan, sebelum makan. Jadi harusnya diminum setelah makan karena dia dapat mengiritasi lambung menurut NGU 2024 ini. Kemudian untuk Remafit juga sudah sesuai, itu 1 kali 1 setelah makan ya. Menurut website Medex itu 1 kali 1. Tapi yang di resep dia adalah SKDD, Signa Quarter DDE. 4 kali sehari. Ini juga salah sih kalau menurut analisis resepnya. Tapi kalau untuk yang terbawa ke rumah oleh pasien sudah benar 1 kali 1. Kemudian untuk waspada efek samping itu metformin waspada hipoglikemi. Jadi perlu pemantauan ketat supaya pasien tidak mengalami hipoglikemi. Itu menurut ISO. Kemudian untuk waspada efek samping ibuprofen menurut ISO, menurut NGO 2024 bisa menyebabkan iritasi lambung karena dia golongan NSAID di mana dia menghambat COX-1 dan COX-2. COX-2 itu penting untuk produksi mukus lambung. Kalau dihambat dia bisa menyebabkan iritasi lambung. Untuk waspada efek samping. Kemudian untuk analisis medication errornya di Remafit yang perlu di highlight karena dia wrong time and frequency, pemberiannya 4 kali sehari pada resep, itu sudah salah. Kemudian berakibat juga pada wrong dose. Karena kalau frekuensinya salah, dia bisa overdosis kemungkinan. Karena pemberiannya 4 kali sehari, seharusnya 1 kali sehari saja. Untuk wrong schedule, itu juga ada di ibuprofennya. Harusnya schedule-nya dia setelah makan, tapi dia ditulisnya sebelum makan. Menurut NGO 2024 itu ibuprofen harus diminum bersama makan. Kemudian glucovac juga seharusnya diminum bersamaan dengan makan atau segera setelah makan. Tapi glucovac di sini diminumnya sebelum makan untuk di kasus. Jadi kurang sesuai. Sekian analisis dari saya. Terima kasih.